melanjutkan perjuangan jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah yang ingin kembali menguasai bumi Indonesia. Itu dikumandangkan, digelorakan di Jawa Timur, berpusat di Surabaya. Oleh siapa? Oleh para santri yang dipimpin langsung oleh para kiai, para alim, ulama pesantren dalam komando resolusi jihad yang dimaklumatkan secara langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Lalu mengapa peringatan Hari Santri? Mengapa bukan Hari Kiai? Jawabannya, rahasianya adalah karena setiap kiai itu juga adalah santri, pernah nyantri. Kiai adalah santri dari kiainya, dan selamanya mereka mengikrarkan diri sebagai santri, sebagaimana semboyannya yang sangat terkenal, mazilna thalibin, selamanya kita adalah santri. Kita ingat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau nyantri ke Syekhana Khalil Bangkalan. Kemudian setelah beliau pulang ke Jombang, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ternyata Syekhana Khalil suatu ketika rawuh ke Tebu Ireng dalam rangka nyantri ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terkejut. Wahai guru, kenapa engkau datang ke sini untuk nyantri? Apa jawab Syekhana Khalil? Yang lalu sudah berlalu, sekarang saya adalah santrimu. Kita ingat juga Kiai Haji Abdul Karim, sang pendiri Pondok Lirboyo, adalah kakak tingkat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika nyantri di Mbah Khalil. Beliau ketika akan pulang ke Kediri, beliau singgah mampir di Tebu Ireng. Tidak lama beliau mengatakannya, mampir selama 4-5 tahun. Apa yang beliau kerjakan di Tebu Ireng selama mampir? Beliau nyantri kepada adik kelasnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini menunjukkan bahwa mereka saling mengaji dan saling berguru satu sama lain, menunjukkan bahwa para masyayikh kita adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang sangat mencintai ilmu dan anti kesombongan, anti kecongkakan. Itulah yang dicontohkan oleh para guru kita. Santri, S-nya kalau saya boleh memanjangkan adalah S itu sederhana. A, agama selalu dijaga. N, ngaji adalah aktivitas utama. T, taat kepada Allah, Rasulullah dan pemimpin-pemimpinnya. R, ramah tamah kepada sesama. Dan I, Indonesia adalah bangsa dan negara yang sangat amat dicintainya. Santri pernah diuji dengan serangan kebencian oleh PKI, dimulai dari tahun 1948 yang slogannya amat sangat menyakitkan bagi santri dan pondok pesantren. Apa slogan mereka? Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Dan slogan itu digemakan di mana-mana di seantero Jawa Timur. Puncaknya itu terjadi di tahun 1965. Dari masa ke masa, santri terus-menerus diuji dan terbukti santri semakin diuji, semakin tahan uji. Itulah santri. Santri itu selalu relevan dengan kondisi zaman dan tempat di mana dia berada. Santri harus bisa berbahasa selain bahasanya sendiri, bahkan bahasa asing. Santri harus mampu
dan menguasai, bukan supaya sekedar bisa berkomunikasi, namun agar supaya bisa mengerti cara berpikirnya orang asing. Nasionalisme Indonesia harus ditunjukkan oleh santri bukan ke dalam, tapi keluar. Nasionalisme santri harus dimanifestasikan dengan pribadi yang spektakuler. Cara terbesar yang bisa dilakukan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara di kancah peradaban dunia adalah dengan menjadi pribadi-pribadi yang kompeten, yang berkarisma, yang mampu mengartikulasikan secara canggih pesan-pesan dakwahnya, pesan-pesan perjuangannya, baik lewat lisan, lewat tulisan, maupun karya-karya yang lainnya, namun tetap rendah hati, bijaksana, berbudaya, berdikari, berdaulat secara individu, bukan hanya sekedar secara institusi. Hanya dengan menjadi individu yang powerful, akan tetapi dia karim, baik, santun, sopan, beradab, santri akan dapat berperan secara maksimal di kancah peradaban dunia. Karena itu, santri harus mewajibkan dirinya untuk selalu belajar, tidak malas-malasan. Yang mana kalau malas-malasan itu dipelihara, dampaknya bukan hanya untuk dirinya, namun bagi generasi anak keturunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Santri harus mampu berpikir secara kompleks, berpikir secara interdisipliner, mengerti posisinya di alam kosmos, ingat akan akar budayanya, dan bisa menjadi individu yang membawa arti bagi bangsa dan negaranya Indonesia. Santri dengan kemandiriannya, dengan kesungguhannya, dengan keunikannya akan bisa membawa Indonesia dari gelap menjadi terang, bisa membawa Indonesia keluar dari kungkungan kolonialisme menuju kemerdekaan yang sejati, yang bisa membawa Indonesia cemas keluar menuju Indonesia emas. Demikian yang saya harapkan dari kita semua. Kita adalah santri dan selamanya adalah santri. Tirukan saya, mazilna talibin. Selamanya kita adalah santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.